Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah dia yang sangat menginginkan kamu dan memiliki kamu. Ya, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke seseorang yang ingin memiliki kamu. Kamu merasa ada perubahan dalam hubungan kalian. Ini bisa perubahan lebih baik, atau perubahan yang benar-benar berubah gitu hubungan kalian. Entah kenapa aku lihat kayaknya kamu tuh pengen maju atau pengen berusaha untuk hubungannya. Kamu merasa ada komunikasi yang intens sama seseorang ini. Sebenarnya kamu juga punya beberapa pilihan, tapi kamu kayak lebih keep dia gitu loh, untuk tetap dekat sama kamu. Atau kamu mungkin memilih dia dibandingkan pilihan-pilihan yang lain, option yang lain. Kadang kamu ingin komunikasi, tapi kayak kamu masih suka menahan diri, atau kamu lebih memilih untuk gak banyak bicara, padahal kamu sebenarnya mau komunikasi sama dia. Entah gimana aku lihat kamu malah membatasi diri dari dia. Kenapa ya? Dan kamu ngerasa lebih tenang dekat sama dia. Kamu merasa ada perbedaan sama orang ini. Perbedaan macam-macam sih, bisa perbedaan usia, perbedaan LDR, bisa mungkin perbedaan pola pikir, perbedaan keyakinan, atau perbedaan apapun ya. Kamu tuh suka galauin dia. Ini sebenarnya kamu atau dia yang ingin memiliki? Karena aku lihat kamu suka galauin dia. Sekarang kita move, energi dia ke kamu seperti apa? Dia itu nungguin kamu. Dia merasa sudah effort, tapi hasilnya sampai sekarang belum kelihatan. Hasilnya nihil mungkin. Tapi dia nungguin kamu. Walaupun kesannya kayak pasif atau cuek, tapi dia nungguin kamu. Dia lebih fokus sebenarnya itu ke karir atau finansial ya, hal-hal material things, dibanding relationship sebenarnya. Dia juga ragu sih sama kamu. Mungkin ada perbedaan juga. Kamu merasa ada perbedaan, dia pun begitu merasa ada perbedaan. Makanya dia agak ragu, dan ya udah kayak dia kemana, kamu kemana gitu. Dan ada hambatan juga hubungannya. Kayak ada hambatan di tengah-tengah hubungan kalian. Hambatan itu bisa mungkin salah satu udah punya pasangan, atau hambatannya mungkin keluarga yang gak setuju atau apa ya. Dia sih lebih santai, lebih let it flow jalanin hubungannya. Dia nggak memaksakan untuk kamu dekat, untuk kamu menerima dia ya. Tapi dia juga sebenarnya memberi batasan ke kamu. Jadi sama-sama memberi batasan ya. Agak pusing nih ya. Oke, ini aku agak tutup sedikit deh. Karena takut ini kena apa? Takut kena warning sama YouTube-nya. Dia yang menginginkan dan memiliki kamu. Ya jelas dia ada feeling ke kamu. Dia tuh ingin melindungi kamu, ingin menjaga kamu. Ya sebenarnya menjaganya ini lebih ke memiliki. Ya. Sebenarnya hatinya itu udah terkunci ke kamu. Kayak dia udah ngerasa cocok sama kamu. Atau mungkin dia ngerasa cocoknya sama kamu aja, sama yang lain nggak secocok itu. Ngerasa kliknya sama kamu, tapi ya dia merasa ada perbedaan sama kamu ini. Sebenarnya orangnya cukup dewasa. Ada orangnya tuh yang religius dan positif sih. Orangnya positif di sini. Ada yang childish, masih kekanak-kanakan. Atau hubungannya kalian nih kayak masih abu-abu hubungannya, belum terlalu jelas. Tapi mungkin juga ada yang perbedaan usia. Bisa dia yang lebih
muda dari kamu atau kamu mungkin yang lebih muda dari dia ya. Orangnya tuh kayak penurut ya, mungkin bukan tipe-tipe yang suka tipe-tipe yang gampang diatur mungkin, tapi dia seseorang yang punya prinsip dalam hidupnya. Mungkin dia family man, dekat sama keluarga atau orang tuanya, dan dia berharap sih sama kamu. Dia berharap sama kamu. Dia selalu kepoin kamu, stalking kamu. Dia selalu berusaha untuk mencari tahu, atau dia harus tahu apapun tentang kamu. Dan aku lihatnya mungkin dia merasa dijudge sama kamu. Dijudge apa? Nggak tahu juga ya aku. Karena itu bukan temanya ya. Nah, dia seseorang yang nggak terlalu modern, istilahnya nih, dia seseorang yang masih tradisional gitu ya. Bukan berarti pikirannya itu nggak modern, tapi lebih ke dia masih menjalankan sifat-sifat dalam keluarganya gitu ya. Prinsip-prinsip dalam keluarganya masih dijalankan, jadi nggak benar-benar modern banget gitu. Masih mengikuti prinsip-prinsip kayak zaman dahulu atau prinsip keluarga dan orang tuanya. Maksud aku kayak gitu ya. Agak susah ya dijelasinnya. Orangnya ini dia nggak banyak bicara. Kadang dia suka kepoin kamu, tapi kamu nggak sadar kalau dia kepoin kamu. Orang ini agak tertutup dan misterius. Mungkin kamu susah ngebaca dia, perasaannya kayak gimana, apa yang dia pikirin, ya apa keinginan dia gitu. Kamu kayak susah pasti membaca dia, karena mungkin ya memang energinya misterius, atau memang ya dianya aja yang gak gampang buat dicari tahu. Mungkin untuk tahu tentang dia itu harus layer demi layer dibuka. Ketika kamu merasa tahu tentang dia, sebenarnya kamu gak benar-benar tahu tentang dia. Ada lagi yang bikin kamu shock atau surprise tentang dia. Mungkin ya, dia ini kagum sama kamu, kagum dan berharap. Kagumnya mungkin ada sesuatu di dalam diri kamu ya, entah kecantikan atau kamu ganteng mungkin. Ya dia suka atau kagum, tapi mungkin ada beberapa hal lainnya juga, kayak kamu punya inner beauty atau karakter kamu bagus gitu ya. Jadi dia suka aja, kagum, dan selebihnya berharap. Ada seseorang yang ngerasa hubungannya digantung di sini. Mungkin kamu pernah deket sama dia tapi nggak sampai jadian, atau kalian pernah dalam menjalin hubungan tapi di ghosting atau nggak diseriusin. Nah, jadi kayak orang ini merasa hubungan kalian tuh gantung. Sebenarnya orang ini nih seseorang yang sudah cukup lah ya, cukup dalam finansial, cukup dalam berkarir. Ya ibaratnya kita bisa ngeliat dia seseorang yang anggaplah memiliki segalanya ya, berkecukupan maksud aku gitu mungkin ya. Tapi dia nggak gampang buat membuka hatinya untuk orang lain dalam sebuah hubungan. Dia itu nggak gampang. Makanya ketika dia ngerasa cocok sama kamu, ya cocoknya sama kamu, tapi ya sama orang lain belum tentu sebenarnya ya. Dia mungkin karena ada beberapa perbedaan itu ya, jadi kayak dia ngerasa agak berat gitu jalanin hubungan ini. Ada keinginan dia ingin melanjutkan hubungannya sama kamu, tapi di lain sisi dia juga realistis. Hal-hal perbedaan kalian itu yang membuat dia berat untuk melanjutkan hubungan kalian. Jadi kayak stuck aja. Nah kan benar, di sini ada sebuah unfinished business. Jadi kayak dia ngerasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Ya atau hubungannya nggak dilanjutkan, atau tiba-tiba selesai, atau ada yang ghosting,
atau ada yang rasa di PHP-in mungkin. Bisa jadi dia ini seseorang yang tubuhnya itu cukup gemuk, ya nggak yang gemuk banget sih, tapi ya nggak kurus juga ya. Seseorang yang ingin memiliki kamu dan menginginkan kamu. Dia orangnya agak posesif ya, jadi apa-apa tuh kayak harus selalu dalam jangkauannya dia harus tahu kamu kemana, pergi kemana, dan sama siapa. Jadi kayak dia sangat control freak, dia mengontrol kamu banget. Mungkin orangnya dominan dan merasa punya power dalam hubungan, jadi dia ngerasa kamu tuh harus di bawah aturannya dia. Jadi kayak dia yang memimpin hubungannya gitu ya. Mungkin kamu ngerasa dia itu, ini aku nggak tahu ya, yang menginginkan kamu ini aku ngerasa ya kayak lebih dari satu orang. Jadi mungkin ada yang energinya agak toxic. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak annoying banget, dia suka gangguin hidup kamu. Ya mungkin kamu ngerasa kalau dia tuh mengganggu atau ya ngeganggu hidup kamu lah gitu ya. Tapi ada juga yang menginginkan kamu ini orang baru. Makanya aku bilang lebih dari satu. Mungkin dia seseorang yang baru kamu kenal, baru dekat, dia ingin dekat atau memiliki kamu. Ada yang orangnya ini cool, gak gampang buat dekat sama orang lain. Dia agak tertutup ya. Ya pokoknya cool lah. Mungkin entah berkarisma, charming, atau memang gak gampang aja gitu loh buat open ke orang lain, buat ngobrol ke orang lain, buat membuka diri ke orang lain. Bisa dibilang dia orangnya hangat. Dia menerima kamu, dia tahu gitu ya tentang kamu seperti apa, dan dia juga welcome. Entah kamu atau dia yang mendekat duluan, tapi dia welcome sih atas kehadiran kamu ini. Dia yang menginginkan dan memiliki kamu. Dia cukup hati-hati untuk dekat ke seseorang, atau cukup hati-hati untuk menjatuhkan pilihan. Ya mungkin dia nggak mau nanti ada yang sakit hati atau lebih jauh lagi, karena kan di sini ada yang melihat beberapa perbedaan. Ya kalau dia realistis mungkin dia takut kalau nanti hubungannya lebih jauh dan lebih menyakiti satu sama lain. Nah orang ini nih ada keinginan untuk new start atau new beginnings atau new relationship. Ya istilahnya dia lagi membuka diri lah untuk saat ini. Tapi ya akhirnya ketemunya tuh kamu gitu ya. Orangnya mungkin cukup dewasa, jadi dia tipe-tipe yang bijak lah gitu ya. Nah ini kan aku bilang ada yang cukup dewasa dan bijak. Tadi sebelumnya ada yang mau bilang orangnya ini agak childish. Jadi bisa lebih dari satu orang dengan kepribadian yang berbeda ya. Dia seseorang yang punya rasa self-love terhadap dirinya. Dia tahu bagaimana mencintai dirinya. Dan dia juga punya self-esteem. Dia bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, dia sangat menghargai dirinya. Dia tahu bagaimana mencintai dirinya, menghargai, dan punya self-esteem yang cukup kuat lah. Dan orangnya cantik sih, orangnya cantik atau ganteng di sini. Orangnya cukup cerdas, iya, cerdas, dan dia sangat peduli sama kesehatan mental. Ya dia mungkin ya karena dia punya rasa self love yang cukup tinggi, jadi dia kayak nggak mau untuk dekat sama seseorang yang negatif atau toksik. Dia udah bisa memahami mana yang positif, mana yang negatif. Mungkin itu tipe yang bijak tadi ya, yang lebih dewasa. Orangnya memang menyenangkan. Bisa dibilang dia membawa pengaruh untuk orang lain.
mungkin juga membawa pengaruh untuk hidup kamu. Ya mungkin ya dia itu ada di sekitar kamu, jadi bisa dibilang gak terlalu jauh sih energi dia ini ke kamu ya. Dia yang menginginkan dan memiliki kamu. Tuh kan aku bilang tadi tuh ada orangnya yang toxic dan negatif. Toxic dan negatif ini bisa hubungan kalian itu friends with benefit, FWB mungkin. Hubungannya tanpa ikatan, tapi kalian sulit melepaskan. Hubungannya itu negatif. Ya mungkin ketika ketemu kalian cuma for fun aja, nggak ada keseriusan atau having sex saja. Dan itu sulit dilepaskan satu sama lain. Dia orangnya cuek. Tipenya itu dia nggak terlalu peduli sama sekitarnya, atau dia kadang nggak mau gitu loh mendengar pendapat orang lain. Ini mungkin yang tipenya yang dominan tadi kali ya. Dia tahu ada hambatan hubungannya, tapi dia nggak peduli sama hambatan itu. Ya ibaratnya apa ya, dia pengen deket aja gitu sama kamu. Dia udah baper sih sama kamu. Walaupun dia udah baper, dia nggak tahu ini hubungannya mau diapain gitu ya. Hubungannya mau diapain. Dan ada seseorang yang nggak action, cuma memperhatikan kamu dari jauh aja. Cuma memantau kamu aja dari jauh. Orang ini pernah merasakan sebuah kehilangan. Kalau dia merasa hubungan kalian berbahaya atau anggaplah hubungan terlarang, nah orang ini kayak menjaga jarak sama kamu. Mungkin beberapa dari kalian juga nggak tahu kalau sebenarnya dia itu menginginkan kamu atau ingin memiliki kamu. Ada yang orangnya tuh agak sensitif dan cukup emosional. Ada yang mungkin berawal dari hubungan pertemanan, friendship, atau sebuah komunitas. Ya, nggak tahu ekspektasi dia apa, tapi kalian sering bareng-bareng sih, atau sering bersama. Kalau kalian lihat tampilan kartunya beda, karena aku tuh break dulu sebentar ya. Baru ini aku lanjut lagi readingnya. Oke, kita lanjut ya. Dia yang menginginkanmu dan memilikimu. Mungkin ya kalian pernah deket, ada yang pernah deket, terus sempat ngejauh juga, aku lihat. Tapi ada yang dimulai dari temenan biasa aja, persahabatan biasa, terus mungkin salah satu menyimpan rasa, bisa, atau dikenalin mungkin sama temennya atau apa. Ya. Tapi ada juga nih salah satu dari mereka itu ya, ada yang kayak memang menginginkan hubungan yang serius. Ada seseorang yang menginginkan hubungan yang serius ke jenjang yang lebih serius. Dia tuh sering sih kepikiran kamu. Kepikiran apa aja, misalnya gimana sih supaya bisa deket sama kamu, supaya hubungannya lebih serius, supaya kamu juga tertarik sama dia, karena energinya ini masih jauh banget sama kamu. Jauh banget tuh maksudnya nggak yang lagi intens banget gitu ya, enggak. Dan energi dia ke kamu tuh nggak bener-bener happy, dalam artian ya mungkin dia belum bisa memiliki kamu, masih suka-suka aja, atau kamunya juga nggak bener-bener merespon dia juga. Tapi dia nih sering mikirin kamu deh, mikirin, kangen, atau sering stalking kamu di malam hari. Aku lihat kalau malam tuh dia kayak kepo atau stalking atau pengen tahu tentang kamu ya. Dia tuh suka fokusin kamu, tapi dia takut ya, takut apa ya, takut kamu ilfeel, takut kamu nanti nggak suka sama dia, menolak dia, atau takut nanti ketika dia melakukan sesuatu kamu marah ya, dia ngakuin kesalahan atau apa. Nah itu yang dia takutkan. Karena mungkin hubungannya nggak benar-benar sesuai harapannya dia, aku lihat kayak dia ada rasa ingin menyerah. Dia ingin menyerah, kayak ingin menjauhi kamu, kan ini dia menyerah.
Tapi dia masih berat gitu loh buat pergi begitu aja dari kamu. Ini jadi energinya tuh orang yang kayak bingung, pengen berjuang tapi juga pengen menyerah karena mungkin hambatannya juga besar kalau diteruskan ya. Kalau misalnya disudahi gitu, begitu aja, tapi juga dia kayak mungkin terlalu sulit ya buat ngebiarin kamu pergi. Tapi ada mungkin seseorang yang pernah ngelakuin salah ke kamu, tapi dia ingin memiliki kamu, aku lihat. Menginginkan kamu dan memiliki kamu, tapi dia agak realistis juga. Dia kan pernah berbuat salah. Yang pertama sebenarnya yang dia inginkan adalah kamu memaafkan dia dulu. Kalau kamu udah maafin dia, ya apa ya, walaupun kamu nggak menerima dia, seenggaknya kamu tuh maafin dia dulu. Atau orang ini tuh sadar mungkin pernah berbuat salah sama kamu dan dia pengen kamu maafin dia. Nah, orang yang pernah berbuat salah ini terus dia mungkin pergi menjauh dari kamu, tapi dia berharap kamu maafin dia kesalahan dia, dan ya dia masih menginginkan kamu sebenarnya. Orang ini tuh sering banget kayak sedih, nangisin kamu atau menyesali perbuatannya juga. Ada yang menyimpan amarah juga ke kamu diam-diam. Ada juga dari mereka yang apa ya istilahnya, yang masih fokusin kamu, kayak cuma kamu gitu loh, satu-satunya yang dia fokusin. Dia tuh pengen kamu tuh percaya sama dia. Kamu percaya sama dia. Kalau dia pernah ini ya mengungkapkan perasaannya ke kamu, dia pengen kamu percaya sama dia. Dan mungkin ya buat kalian yang nggak komunikasi, dia tuh kayak pengen ngobrol atau komunikasi ke kamu. Ya ngobrol biasa aja, nggak harus dia ungkapin perasaannya gitu ya. Itu menurut dia nggak terlalu penting lah gitu kamu tahu perasaannya dia. Yang penting dia bisa komunikasi aja sama kamu. Itu mungkin lebih dari cukup. Karena banyak dari mereka yang berpikir komunikasi aja tuh kayak susah gitu loh. Apalagi bisa ngobrol lama-lama. Itu kayaknya agak nggak mungkin menurut mereka. Dia yang menginginkan dan memiliki kamu. Mungkin dia pernah terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Kejadian itu sesuatu hal yang besar menimpa dia. Itu bikin dia down banget, bikin dia kayak apa ya, kayak nggak punya apa-apa gitu. Nggak tahu sih ini masalahnya tuh dari relationship, dia punya masalah relationship mungkin sama seseorang, atau dia pernah sakit yang serius atau sakit yang parah bisa juga, atau mungkin dia pernah mengalami finansial gitu ya, collapse atau finansialnya down atau apa. Nah pokoknya sesuatu masalah yang benar-benar bikin dia tuh kayak down banget, berat banget. Nah, aku ngerasanya kan ini lebih dari satu orang yang menginginkan dan ingin memiliki kamu. Ada seseorang yang udah mungkin lebih dewasa juga di sini. Jadi dia berpikir kayak, kayaknya susah buat deket sama kamu karena ada perbedaan usia di sini. Jadi kadang dia cuma liatin kamu aja dari jauh, ya kamu bahagia, mungkin dia juga bahagia. Ada seseorang yang perhatian, care, kayak jiwa keibuan ya. Jiwa keibuan itu nggak harus feminin aja, maskulin juga banyak kok yang ada jiwa keibuan. Karena saking perhatiannya gitu ya. Mungkin orang ini mau komunikasi atau ingin mengungkapkan perasaannya ke kamu. Atau mungkin beberapa dari kalian udah tahu orang ini tuh siapa sebenarnya. Tuh kan. Walaupun dia bukan feminin, dia misalnya maskulin. Dia juga perhatian, care sama sekelilingnya. Ibaratnya kebahagiaan orang-orang sekelilingnya itu juga kebahagiaan dia.
Dia nggak peduli sama perbedaan, dia nggak peduli sama ras, warna kulit, atau perbedaan hal-hal seperti itu ya. Karena orangnya cukup dewasa sebenarnya. Orangnya suka berpetualang, atau mungkin dia suka explore hal-hal baru juga. Dan orangnya itu suka belajar, suka mempelajari hal-hal baru, suka main sama orang-orang baru juga, suka bersosialisasi. Ada yang jiwa seni di sini aku lihat. Mungkin dari mereka ada yang berjiwa seni, entah seni apa ya. Orangnya menyenangkan. Kalau dekat dia tuh orang kayak happy, seneng. Tapi agak keras kepala juga sih di sini orangnya. Karakternya itu mungkin ya, dia tuh punya rasa empati dan simpati yang cukup besar. Orangnya peduli terhadap sesama juga. Orangnya strong. Orangnya udah cukup bijak dan dia tahu kalau dia tuh punya pride. Dia seseorang yang punya value. Cukup banyak pengalaman. Dan orangnya ambisinya, seseorang yang punya ambisi. Ada yang seseorang yang cukup menginspirasi, mungkin dia cukup sukses dalam bidangnya di antara orang-orang sekelilingnya. Orangnya punya ambisi, sangat antusias dan passionate. Aku lihat banyak dari mereka yang masih single sih kayaknya. Penyabar juga. Dia itu seseorang yang energinya itu tipikal orang yang tipikal best friend. Dia sangat menghargai hubungan persahabatan, friendship. Dia sangat sangat cocok atau sangat pantas dijadikan seorang sahabat sejati, dijadikan teman. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini ada zodiaknya dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Libra, Aquarius, Cancer, Leo, Pisces, Sagittarius, Virgo, Scorpio, dan Aries. Inisial hurufnya. Huruf inisial namanya dia. Ada huruf G, I, X, V, S, P, M, O, Q, B, D, dan C. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga dapat menghibur kalian. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.